Meninggal dalam keadaan tenang mungkin menjadi impian semua orang di dunia. Meninggal saat tidur terlelap tanpa merasakan rasa sakit apapun, tanpa memikirkan rasa penyesalan apapun, tentu menjadi kematian yang diidamkan semua orang di dunia. Namun kenyataannya, kematian kerap kali datang melalui kejadian dan waktu yang tak pernah kita duga. Salah satunya yang terjadi kepada kelima orang berikut ini. Tak pernah ada dalam benak mereka akan meninggal dalam keadaan berikut. Keadaan paling aneh yang pernah terjadi di dunia. Dan berikut ini 5 penyebab kematian teraneh yang pernah terjadi di dunia Part 2. Kematian memang kerap datang dari kejadian dan peristiwa tak terduga. Namun seliar apapun manusia berimajinasi, sepertinya tak ada yang pernah mengira kalau ada seseorang yang meninggal tertimpa sapi. Membayangkan hewan sapi, pikiran manusia pada umumnya langsung tertuju kepada sapi-sapi yang memakan rumput di tanah yang lapang. Kalau begitu, bagaimana ceritanya seekor sapi bisa jatuh dari atas atap, menimpa dan membunuh seorang manusia? Namanya adalah João Maria de Souza. Dirinya dinyatakan meninggal setelah sapi gemuk seberat 1,5 ton jatuh dari atap rumahnya dan menimpa De Souza yang tengah tertidur lelap. De Souza sendiri tinggal bersama istrinya di sebuah rumah kecil di Desa Caratinga di Minas Gerais, Brasil. Desa Caratinga memang dikenal sebagai daerah perbukitan yang bertumpu pada hasil ladang dan ternak mereka. Tak sulit menemukan persawahan dengan hewan-hewan ternak yang berkeliaran di daerah itu, termasuk salah satu yang paling umum adalah sapi. Salah satu sapi milik peternakan di sekitar daerah rumah De Souza itulah yang terjun dari atap rumah De Souza lalu menimpanya hingga meninggal dunia. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana seekor sapi bisa sampai di atap rumah De Souza? Tidak mungkin kan seekor sapi bisa memanjat dinding rumah? Emangnya sapi itu Spiderman sehingga bisa memanjat dinding? Kondisi Caratinga yang berbukit-bukit itulah yang membuat sapi itu bisa melompat ke atap rumah De Souza. Bahkan ternyata, kejadian atap yang hancur akibat tertimpa sapi itu bukanlah yang pertama terjadi di sana. Sebelumnya, 2 kejadian serupa terjadi kepada 2 rumah penduduk Caratinga. Tetapi beruntungnya tak ada korban dalam 2 peristiwa itu. Kejadian pertama, seekor sapi jatuh menimpa rumah penduduk yang saat itu tengah kosong tak berpenghuni. Yang kedua, seekor sapi jatuh tepat di sebelah bayi dan anak kecil yang tengah tertidur di dalam rumah. Namun ketiga kalinya peristiwa itu kembali terjadi, De Souza menjadi pria yang kurang beruntung. De Souza yang kala itu sedang berbaring terlelap bersama istrinya di ranjang, tiba-tiba dibangunkan oleh sapi yang jatuh menimpa tubuhnya. Sapi seberat 1,5 ton itu jatuh dari ketinggian 2,5 meter dari atap rumahnya yang terbuat dari asbes, membuatnya mengalami patah tulang dan luka di sekujur tubuh. De Souza pun dibawa ke rumah sakit tak berselang lama setelah itu. Dalam perjalanan ke rumah sakit, De Souza tampak masih dalam kondisi yang cukup sadar dan masih bisa berbicara. Tetapi beberapa jam kemudian, dokter mengumumkan kematian De Souza akibat pendarahan organ dalam yang ia derita. Kisah ini kemudian dikenang oleh warga internet sebagai salah satu kisah kematian paling tidak biasa yang pernah terjadi di dunia. Bahkan sapi yang dikabarkan menimpa De Souza, ironisnya tidak mengalami luka sedikit pun. Tertawa merupakan ungkapan perasaan seseorang yang tengah gembira, senang, dan bahagia. Tertawa bisa menjadi obat bagi hati yang merasa sedih dan kesepian. Para ahli bahkan mengungkap kalau tertawa bisa menjadi obat bagi berbagai penyakit yang diidap manusia. Tetapi ternyata tidak semua tawa menggembirakan. Salah satunya seperti tawa Thomas Urquhart. Tawa yang dibawa Thomas membawa kesedihan dan derita baginya sendiri dan bagi orang-orang di sekitarnya. Sir Thomas Urquhart merupakan seorang penulis, ilmuwan, dan seorang bangsawan Skotlandia kelahiran 1611. Dirinya dikenal sebagai seorang cerdas yang menguasai berbagai bidang keilmuan. Tak hanya itu, Urquhart juga dikenal sebagai pendukung garis keras keluarga kerajaan Skotlandia yang telah berjuang untuk Raja Charles I dalam berbagai pertempuran. Sepeninggal Raja Charles I pada tahun 1649 pun, dirinya terus mendukung keturunannya, yaitu Charles II, untuk mengambil alih pemerintahan. Tetapi sepanjang perjuangannya pada 1951, dalam perjalanan panjangnya membantu Charles II mengambil alih kekuasaan, dirinya mulai sadar kalau Charles II merupakan orang yang berbeda dengan ayahnya. Charles II ternyata merupakan seorang pria yang tak kompeten, tak tahu apa-apa, dan merupakan seorang pemimpin yang payah. Hal ini pun berakibat pada kekalahan para royalis dalam perang di Worcester, di mana dalam peristiwa itu Urquhart ditangkap dan kemudian dipenjara selama 2 tahun lamanya.
Namun pada 1660, sekeluarnya dari penjara, Urquhart yang mendengar fakta bahwa Charles II yang ia anggap tak kompeten dan payah, yang telah membuat dirinya di penjara itu mampu merebut tahta kerajaan, dirinya pun sontak tertawa terbahak-bahak karenanya. Dikatakan bahwa Urquhart tak bisa menghentikan tawanya hingga ia sesak nafas, mengalami gagal jantung, dan akhirnya meninggal. Urquhart yang tak habis pikir bagaimana bisa hal tersebut terjadi, justru tak bisa menahan tawa dan akhirnya merenggut nyawanya. Percaya diri. Gary Hoy tentu merupakan seorang pria yang sangat percaya diri. Mungkin itulah juga yang membuat dirinya sangat dihormati oleh rekannya di firma hukum Holden Day Wilson. Tetapi seperti pepatah yang mengatakan kalau sesuatu yang berlebihan itu tidak pernah berbuah baik, kepercayaan diri berlebihan inilah yang membuat Gary Hoy harus kehilangan nyawa. Gary Hoy merupakan karyawan dari firma hukum Holden Day Wilson, sebuah firma hukum yang berbasis di Toronto, Ontario, Kanada. Meski telah bangkrut pada 1996, di eranya, Holden Day Wilson merupakan salah satu firma hukum yang cukup ternama, di mana mereka mengurus berbagai perusahaan pertambangan. Perusahaan ini pun memiliki cukup banyak karyawan dan mampu berkantor di salah satu gedung di kompleks perkantoran elit Toronto Dominion Center. Tetapi sepertinya semua kisah sukses itu mulai runtuh semenjak perusahaan ditinggal salah satu karyawan terbaik mereka, Gary Hoy. Pada 8 Juli 1993, kantor tempat mereka bekerja kedatangan sejumlah peserta magang yang ingin belajar bersama Holden Day Wilson. Gary Hoy yang memiliki gelar teknik dan mengkhususkan diri kepada keselamatan dan kepatuhan bangunan ditunjuk untuk menemani para peserta magang, serta mengenalkan bangunan berikut dengan protokol keselamatannya. Kedatangan peserta magang itu bukan yang pertama kalinya terjadi di kantor Holden Day Wilson, dan Gary Hoy pun sudah kerap kali ditunjuk untuk menemani para peserta magang. Seperti yang biasa ia lakukan kepada para peserta magang sebelumnya, Hoy selalu memperkenalkan diri dengan sebuah sambutan unik yang tak pernah disangka para peserta magang. Sebagai sambutan, dirinya melemparkan diri ke salah satu kaca jendela gedung, membuktikan kalau gedung itu telah didesain dengan super aman. Saat Hoy membenturkan diri ke kaca pun, tubuhnya langsung terpental kembali menunjukkan bahwa kaca gedung tersebut sangat tebal dan kuat. Untuk semakin meyakinkan para peserta magang, Hoy kembali membenturkan dirinya ke kaca yang kedua. Kaca itu pun lagi-lagi tak pecah karena saking kuatnya. Namun yang tak pernah disangka Gary Hoy adalah frame penahan kaca itu ternyata tak kuat menahan tekanan dari tubuh Hoy, membuatnya dan kaca yang masih utuh itu terlempar jatuh keluar gedung. Hoy terlempar jatuh gedung dari lantai 24 dan ia pun meninggal seketika tubuhnya mendarat di stone block trotoar. Insiden ini kemudian dianggap sebagai kecelakaan oleh kepolisian setempat, dan meninggalnya Hoy pun membawa duka serta kerugian mendalam bagi perusahaan. Apalagi Hoy adalah karyawan yang sangat penting dan berpengaruh bagi firma Holden Day Wilson. Hingga akhirnya 3 tahun kemudian, tepatnya pada 1996, perusahaan ini ditutup karena berbagai alasan. Sabtu 2 November 1872, warga Inggris dikejutkan dengan headline berita teraneh yang pernah mereka lihat sepanjang hidup mereka. Seorang pria meninggal setelah tertimpa peti mati. Sebuah peti mati yang memuat seseorang yang telah mati membuat orang lain mati. Pemakaman abad ke-19 di Inggris memang kerap menggunakan peti mati yang sangat berat, terbuat atas 3 layer material, di mana salah satunya merupakan timah. Tak jarang peti mati ini bisa berbobot hingga 1/4 ton. Untuk mengangkatnya pun diperlukan kerjasama banyak pengangkat peti yang terlatih. Tak hanya membawa beban dari peti mati dan juga mayat, para pengangkat peti ini juga membawa beban emosional dari para keluarga mayat, sehingga jangan sampai ada kesalahan terjadi saat mengangkat dan meletakkan peti mati itu di liang kubur. Namun nahas, kejadian yang memilukan terjadi pada seorang pengangkut peti jenazah bernama Henry Taylor. Sangat tengah menurunkan peti ke liang kubur, sebuah kesalahan terjadi yang membuat peti mati itu terlepas dari genggaman orang yang membawanya. Peti mati seberat 1/4 ton itu pun menghantam rahang serta dada Henry yang berada di bawah. Dan karena tidak bisa menahan beban seberat itu pun, akhirnya tubuh Henry pun rusak dan meninggal dunia. Tak hanya aneh bagi kita yang mendengarnya sekarang, peristiwa ini juga sangat mengejutkan dan aneh bagi para penduduk era Victoria. Apalagi setelah berita ini menjadi headline di salah satu surat kabar setempat. Hal ini membuat komunitas meninjau ulang keselamatan dan protokol dalam prosesi pemakaman. Insiden itu pun membuka percakapan mengenai bagaimana seharusnya pemakaman dilakukan, agar hal tersebut tidak terjadi kembali.
Setelah kematian ini, para pihak pengangkut peti mendapatkan pelatihan yang lebih layak tentang bagaimana cara membawa peti mati dengan aman. Meski kejadian ini terbilang aneh dan tidak biasa, namun hal ini justru memberikan keselamatan bagi para pengangkut peti lain di Inggris. Kecoa mungkin merupakan hewan paling menjijikan yang ada di dunia. Melihat kecoa berlarian di tepi rumah, apalagi bila kecoa itu tiba-tiba terbang ke arah kita, mungkin menjadi hal paling menakutkan bagi sebagian besar orang. Tetapi di berbagai belahan bumi, seperti di Jepang, Thailand, Kamboja, dan beberapa daerah di Amerika, kecoa dianggap sebagai makanan yang sangat bergizi. Beberapa daerah tersebut bahkan mengadakan perlombaan makan kecoa secara rutin setiap tahun. Salah satunya yang diikuti oleh Edward Archbold, seorang pria asal Florida, Amerika. Tetapi siapa sangka kalau kecoa justru menjadi makanan terakhir dalam hidup Edward? Pada 2012, Archbold mengikuti sebuah kompetisi makan kecoa tahunan yang diadakan oleh sebuah toko ular dengan hadiah utama ular piton. Ia pun dikabarkan berencana memenangkan perlombaan itu untuk memberikan hadiah piton kepada temannya. Ketika ditanyai temannya apakah ia yakin mau mengikuti perlombaan itu, Archbold pun menjawab dengan sangat percaya diri bahwa hal ini tidak menjadi masalah baginya. Memulai perlombaan, Archbold terlihat sangat siap untuk memenangkan perlombaan tersebut. Dirinya bahkan sudah memiliki strategi sendiri, memasukkan semua ke dalam mulut lalu meminum air untuk membantu menelan. Dirinya pun tampak cukup unggul dari peserta lainnya. Tetapi setelah perlombaan berakhir, Archbold tak terlihat lagi di tempat perlombaan. Beberapa menit kemudian setelah skor dihitung, pembawa acara mengumumkan kalau Archbold telah memenangkan perlombaan tersebut. Tetapi setelah ditunggu dan tak juga kunjung kembali, Archbold malah ditemukan pingsan di depan toko. Ia pun dibawa ke rumah sakit dan di sana dokter menyatakan kalau Archbold telah meninggal dunia. Edward Archbold, pria 32 tahun itu meninggal dunia akibat asfixia karena saluran pernafasannya terhalang oleh tubuh kecoa, yang membuatnya tak bisa bernafas. Kecoa itu pun menjadi makanan terakhir yang dikonsumsi Archbold sebelum ia menemui ajalnya. Salah satunya yang terjadi kepada kelima orang berikut ini. Tak pernah ada dalam benak mereka akan meninggal dalam keadaan berikut. Keadaan paling aneh yang pernah terjadi di dunia. Dan berikut ini 5 penyebab kematian teraneh yang pernah terjadi di dunia part 2.